Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bahas tuntas sebuah kondisi yang sangat umum dialami banyak pria seiring bertambahnya usia, yaitu hiperplasia prostat jinak atau yang sering disingkat BPH. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya BPH itu? Dan yang paling penting, kenapa ini relevan buat Anda? Coba deh, pernah nggak ngerasa kalau pancaran urin kok jadi melemah? Atau mungkin jadi sering banget bolak-balik ke kamar mandi, apalagi pas tengah malam? Nah, kalau Anda ngalamin ini, Anda nggak sendirian kok. Wajar kalau jadi cemas, tapi tenang dulu. Justru dengan kita paham apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, itu udah jadi langkah pertama yang paling penting buat nemuin solusinya. Oke, untuk memahami masalah ini, dokter itu punya istilah khusus, namanya LUTS, atau gejala saluran kemih bawah. Anggap aja, ini cara gampang buat mengelompokkan keluhan-keluhan yang Anda rasakan. Dan ternyata, gejala-gejala ini dibagi jadi dua kelompok utama yang beda banget. Ada gejala penyimpanan dan ada gejala pengosongan. Nah, di sini nih kuncinya. Di sisi kiri, kita punya gejala penyimpanan. Ini semua tentang gimana kandung kemih Anda berfungsi sebagai wadah. Jadi kalau Anda merasa jadi sering kebelat atau rasanya buru-buru banget, nah itu masuknya ke sini. Terus di sisi kanan, ada gejala pengosongan. Ini kebalikannya, yaitu soal seberapa lancar Anda bisa menguras kandung kemih. Pancaran lemah, harus ngeden, atau rasa nggak tuntas, itu contoh paling umumnya. Dokter perlu tahu Anda lebih condong kemana, biar bisa melacak akar masalahnya. Lantas, siapa sih biang keladi di balik semua gejala ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama penyebab utamanya, BPH. Jadi gini, seiring bertambahnya usia pria, hormon di tubuh itu, ya secara alami berubah keseimbangannya. Nah, perubahan inilah yang bisa membangunkan kelenjar prostat untuk mulai tumbuh membesar. Proses ini namanya hiperplasia. Dan penting ya dicatat, ini bukan selnya yang jadi raksasa, tapi jumlah selnya yang jadi makin banyak. Coba bayangin deh, prostat itu kan ngelilingin uretra alias saluran kencing. Pas prostatnya membesar, dia jadi neken saluran itu, persis kayak selang air yang kita injek. Jelas aja alirannya jadi mampet kan? Dan ini tolong diingat baik-baik, ini poin yang paling penting dari semuanya, BPH itu jinak. Artinya, ini bukan kanker, sama sekali bukan. Walaupun beberapa gejalanya mungkin bikin khawatir dan mirip kanker prostat, keduanya itu kondisi yang benar-benar terpisah. Ini penting banget untuk dipahami biar kita semua tenang. Coba lihat perbedaannya di sini. Jelas sekali. BPH itu biasanya tumbuhnya di bagian dalam prostat, zona transisional, yang langsung meleluk uretra. Nah, ini menjelaskan kenapa gejalanya langsung berhubungan sama masalah kencing. Beda banget sama kanker prostat yang seringnya muncul di bagian luar atau zona perifer. Karena lokasinya beda inilah, pemeriksaan fisik kayak colok dubur itu jadi krusial banget buat diagnosis awal. Oke, terus gimana caranya dokter bisa yakin kalau ini BPH? Tentu bukan asal tebak ya, ada proses investigasi yang sangat sistematis untuk memastikan diagnosisnya akurat dan nggak ada yang terlewat. Semuanya dimulai dari ngobrol. Anda cerita keluhannya, dan dokter akan mendengarkan. Biasanya dibantu pakai kuesioner IPSS, biar penilaian gejalanya lebih objektif dan terukur. Lanjut ke pemeriksaan fisik, termasuk colok dubur yang singkat itu, untuk ngerasain langsung ukuran dan tekstur prostat. Terakhir ada tes-tes laboratorium dasar, kayak tes urin dan darah, gunanya buat nyingkirin kemungkinan lain, misalnya infeksi. Kita bedah sedikit ya tes-tes ini. Urinalisis itu buat ngecek ada infeksi atau enggak. Tes fungsi ginjal, buat mastiin ginjal nggak kena imbas. Terus yang sering dibicarain tes PSA. Penting banget buat ngerti kalau PSA itu bukan tes kanker. Anggap aja ini penanda kesehatan prostat. Kadarnya bisa naik karena BPH, karena infeksi, bahkan karena habis bersepeda. Jadi hasil PSA itu cuma satu potongan puzzle, bukan vonis. Nah, setelah diagnosisnya jelas, ini kabar baiknya. Ada banyak pilihan pengobatan yang efektif banget. Buat sebagian besar pria, langkah pertamanya adalah lewat obat-obatan. Ada dua jenis obat utama yang biasanya dipakai, dan cara kerjanya beda-beda. Oke, kita lihat ya. Di kiri ada yang namanya alpha blocker. Pikirin aja ini kayak pelemas otot khusus buat prostat. Kerjanya itu ngerileksin otot-otot di sekitar leher kandung kemih. Jadi jalurnya kebuka, urin bisa lewat lebih lancar. Dan ini efeknya cepat loh, biasanya dalam hitungan hari udah kerasa. Nah, di sisi kanan, ini beda lagi ceritanya. Namanya 5-ARI. Kalau yang ini, mainnya di level hormon buat secara perlahan mengempiskan prostatnya. Prosesnya memang lebih lama, butuh beberapa bulan, tapi hasilnya bisa signifikan banget buat ngecilin ukuran prostat. Pas banget buat yang prostatnya udah lumayan besar. Terus, gimana kalau obat-obatan aja nggak cukup atau gejalanya keburu parah?
Nah, di titik inilah tindakan pembedahan bisa jadi solusi paling jitu, cara yang paling langsung untuk membereskan sumbatannya. Operasi itu bukan langkah pertama ya. Tapi, ada beberapa lampu merah yang jadi tanda kalau operasi itu perlu. Misalnya kalau sampai nggak bisa kencing sama sekali, atau ginjal mulai rusak karena urin nggak bisa keluar. Munculnya batu kandung kemih, infeksi berulang, atau gejala yang parah banget dan nggak mempan sama obat. Itu semua adalah skenario di mana BPH udah bukan lagi sekedar gangguan, tapi udah jadi masalah kesehatan serius. Jenis operasinya pun macam-macam, dipilih berdasarkan ukuran prostat. Kalau prostatnya masih kecil, ada TUIP yang cuma bikin sayatan kecil buat melonggarkan jalan. Untuk ukuran sedang, ada TURP. Ini yang paling umum, ibaratnya kayak mengerok bagian dalam prostat yang menyumbat. Nah, kalau prostatnya udah besar sekali, ada prosedur enukleasi. Tapi tujuannya semua sama, bikin saluran kencing jadi pelong lagi, biar alirannya lancar jaya. Wah, panjang juga ya perjalanan kita, dari mulai mengenali gejala sampai tahu solusinya. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Apa langkah selanjutnya yang bisa Anda ambil untuk menjaga kesehatan prostat Anda? Pesan terpentingnya adalah Anda nggak harus pasrah dan hidup dengan kondisi ini. BPH itu memang umum terjadi seiring penuaan, tapi sangat bisa ditangani. Justru kalau gejalanya diabaikan, bisa muncul masalah yang lebih besar nantinya. Banyak banget solusi efektif yang ada untuk bantu Anda kembali nyaman dan kualitas hidup meningkat drastis. Dengan memahami semua pilihan yang ada, Anda sudah mengambil langkah pertama yang paling penting. Langkah berikutnya ada di tangan Anda. Mulailah dengan ngobrol sama dokter, diskusi itu bisa menghilangkan semua keraguan dan pastinya akan membawa Anda ke jalan menuju kelegaan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Jaga kesehatan selalu ya.